Aku kenal seorang yang selalu mengasihiku. Aku kenal seorang yang terus berdoa untukku. Dialah Yesus, namanya Yesus. Aku kenal seorang yang telah berkorban untukku. Aku kenal seorang yang sangat mengasihiku. Aku kenal seorang yang terus berdoa untukku. Dialah Yesus, namanya Yesus. Aku kenal seorang yang telah berkorban untukku. Aku kenal seorang yang selalu mengasihiku. Aku kenal seorang yang terus berdoa untukku. Dialah Yesus, namanya Yesus. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara segenap sidang jemaat Tuhan GPSI Rehoboth, baik yang di Semarang maupun jemaat di Pos PI di Desa Godan, Tawangharjo, Purwodadi, kiranya anugerah sejahtera Allah turun atas saudara-saudara sekalian. Shalom, Tuhan memberkati saudara. Pagi hari ini, tanggal 10 April 2020, hari Jumat Agung. Bagi kita, anak Tuhan, merupakan hari besar. Hari besar karena apa? Waktu itu Tuhan mengadakan karya penebusan, penyelamatan yang menyelamatkan isi dunia. Hari ini kita memang agak prihatin karena kita tidak bisa beribadah secara berkumpul bersama-sama. Namun tidak mengurangi, saudara. Jangan mengurangi nikmat dan hikmatnya. Saudara mengikuti dari rumah masing-masing, asal saudara sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk merayakan, untuk mengagungkan, untuk memuliakan nama Tuhan pada hari Jumat Agung ini. Tuhan memberkati saudara, dan kita akan segera mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyi, saya akan menyanyikan dan saudara bisa mengikuti bersama-sama. Setetes darah yang suci. Setetes darah Yesus yang suci, beriku selamat, damai nan abadi. Dia hancurkan rantai dosa kecil. Oh, heranlah darahnya Kalvari. Setetes darah Yesus yang suci, beriku selamat, damai dan abadi.
rantai dosa kecil. Oh heranlah darahnya Kalvari. Mari saudara kita mulai dengan doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, hari Jumat Agung 2000 tahun lebih yang lalu. Peristiwa ini terjadi di atas Gunung Golgota, di atas kayu salib. Tuhan telah menanggung dosa kami, penderitaan kami, hukuman kami Tuhan. Sengsara bahkan maut telah Engkau tanggung. Dan olehnya kami diselamatkan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami bersama-sama merayakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan Engkau pimpin kami Tuhan, sekalipun ibadah kami tahun ini oleh karena kondisi negeri kami yang dilanda oleh wabah corona. Kami mengadakan ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi hadirat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan saja menjadi pengharapan dan dipermuliakan di tengah-tengah kami. Kami mohon berkat-Mu untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, saudara yang sudah siap mendengarkan firman di rumah, siapkan hati saudara, bagaikan piring saudara untuk menampung berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Sebab itu kita duduk dengan tenang, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kelompok paduan suara Hamalot, yaitu di kayu salib kami melihat penderitaan itu. Waktu
Saudara-saudara, adapun firman Tuhan pada pagi hari ini untuk mengenang, memperingati kematian Tuhan, kita akan membaca peristiwa itu. Di dalam Injil Yohanes tercatat, Injil Yohanes pasal yang ke-19, ayat 16 sampai 19, kemudian disambung dengan ayat yang lain. Demikian firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kemudian saudara, kita sambung dengan ayat yang ke-22, demikian bunyinya. 28, maafkan ya. 28 sebagai berikut bunyi firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 16. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Setelah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara-saudara yang membaca, mendengar, merenungkan, dan menyimpan di dalam hati, bahkan melakukannya. Waktunya sudah dekat. Adapun tema firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam Kebaktian Jumat Agung, tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, yaitu Yohanes berkata waktu melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Demikianlah tema firman Tuhan. Saudara, saya harap bisa mengikuti dengan cermat sambil memperhatikan firman Tuhan yang tersurat di dalam Alkitab. Karena hanya firman yang tertulis dalam Alkitab, itulah yang dapat memberi kekuatan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes memperkenalkan siapa Yesus itu, yang oleh orang Yahudi dikenal sebagai anak tukang kayu di Nazaret. Tetapi Yohanes memperkenalkan luar biasa. Dia bukan hanya guru, bukan hanya nabi, tetapi dia katakan, dialah anak domba Allah yang datang ke dunia untuk menghapus dosa dunia. Ayat ini mempunyai makna yang dalam, saudaraku, bila mana kita menengok tata ibadah, ritual-ritual yang dilakukan oleh orang Israel, bangsa Yahudi. Siapa anak domba itu? Kali pertama anak domba disebutkan dalam kitab Keluaran, pasal 12. Di sana
disebutkan bahwa waktu Tuhan mengadakan tulah di negeri Mesir dengan membunuh anak-anak sulung di Mesir, maka Tuhan ingin mengadakan perbedaan antara umat pilihannya orang Israel dengan orang Mesir yang tidak mengenal Allah itu. Maka kepada umatnya, umat Israel diperintahkan supaya menyembelih anak domba. Darahnya disapu pada ambang pintu dan jenang pintu. Dan Tuhan berfirman, Tuhan akan melihat darah itu sebagai tanda bahwa di situ ada umat Allah. Sehingga kalau malaikat al-maut melihat darah di ambang pintu dan jenang pintu itu, akan melewatinya. Maka Paskah itu artinya dilewati. Dilewati oleh maut. Sehingga rumah orang Israel tidak terjamah, tidak tersinggung. Tidak ada satu orang yang terkena musibah. Dan selanjutnya, saudara, itu dilestarikan, ditradisikan oleh orang Yahudi. Setiap tahun mereka merayakan Paskah, menyembelih anak domba sebagai apa? Sebagai grafirat, pengampunan dosa untuk umat Israel. Itu ditulis di dalam kitab Imamat pasal 1. Di sana, saudara, ada bermacam-macam korban, korban bakaran, korban keselamatan, korban penebus dosa, korban kesalahan, dan seterusnya. Tetapi, saudara, ibadah orang Israel itu, sekalipun mereka percaya hal itu bisa mendatangkan pengampunan dosa, tetapi itu dalam kitab Ibrani disebutkan hanya merupakan bayangan. Bukan keselamatan yang sesungguhnya yang akan datang. Yang dimaksud adalah keselamatan yang sesungguhnya adalah oleh Yesus Kristus. Itu tersurat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa dalam kitab Taurat, ibadah itu merupakan bayangan dari keselamatan yang akan datang. Tapi dalam Kolose pasal 2, saudaraku, dalam kitab Kolose pasal 2, ayat yang ke-16 dan 17, disebutkan bahwa hal itu bayangan dan wujudnya adalah Yesus Kristus. Saudara, puji Tuhan. Jadi waktu Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, dia ingin menekankan bahwa Yesus adalah korban penebus dosa untuk menghapus kesalahan, menghapuskan dosa, untuk mengadakan penyelamatan bagi umat manusia. Sebabnya dalam surat Ibrani disebutkan bahwa waktu Yesus datang ke dunia, ia berkata, engkau tidak berkenan akan korban persembahan dari binatang maksudnya, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Ini yang dimaksud, saudara. Surat Ibrani berbicara tentang peranan Yesus Kristus sebagai imam besar, sekaligus sebagai korban pendamaian, yang mengadakan pendamaian bagi isi dunia. Sebab itu, saudara-saudara, pada hari Jumat Agung yang agung dan besar ini, mari kita anak-anak Tuhan sungguh-sungguh dapat menghayati betapa besar korban Kristus dalam hidup kita. Siapa dia? Dia adalah Allah. Allah yang roh adanya, yang tidak mungkin mempersembahkan dirinya dalam wujud roh, tetapi dia ingin mempersembahkan melalui tubuh, yaitu tubuh daging seperti daging manusia, tetapi tidak berdosa. Sebab itu di dalam Alkitab yang lain dikatakan, Isa Rohullah Ibnu Maryam.
Artinya Isa itu roh Allah. Dia Allah sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada mula pertama ada Allah. Pada firman, firman itu Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Yohanes 1 ayat 4 mengatakan, firman itu menjadi manusia dan bertabernakel di tengah-tengah kita. Yesus adalah Allah, saudara. Allah yang roh itu, Allah yang maha kuasa itu, menyatakan diri dalam rupa manusia. Sebab itu dalam Yohanes 4 dikatakan, siapa melihat aku, melihat Bapa. Puji Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara, pada hari Jumat Agung ini, mari kita mau meyakinkan diri kita masing-masing bahwa Yesus sudah menggenapi tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Dengan cara dia menjadi harganya, dia membayar hutang kita, dia menjalani penghakiman Allah atas dosa di atas tubuhnya. Disebutkan dalam Roma pasal 8. Dia menempati tempat penghakiman itu, di mana seharusnya kita manusia dihakimi, dihukum, seperti yang tergambar waktu Yesus tersalib, menderita di salib Golgota. Itu sebabnya paduan suara menyatakan, di kayu salib aku melihat kejahatanku. Kejahatan kita dihukum di sana. Saudara-saudara yang kekasih, tadi sudah saya sampaikan bahwa Yesus adalah domba Allah. Artinya tubuh Kristus yang disebut anak Allah itu, dia disediakan untuk menjadi korban penebus dosa. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan berikutnya, maka Yesus itu dalam keadaan sebagai manusia, dalam tubuh, dalam darah daging, ia adalah merupakan domba korban penebus dosa. Dan untuk itu dia harus dikorbankan. Sebab itu kalau ada pendapat mengatakan Allah tidak mungkin membiarkan Isa Al-Masih disengsara karena Allah bisa membela. Pendapat itu secara logika betul. Tetapi menurut rencana Allah, justru untuk itu dia datang. Justru untuk itu dia lahir. Yesus memberikan ikrar ini di hadapan Pontius Pilatus, bahwa dia datang untuk menanggung penderitaan, untuk disalibkan. Oleh karena itu, saudara, pada pagi hari ini, di mana hari Jumat Agung ini, saudara, kita merayakan, meringati hari pengorbanan itu. Puji nama Tuhan. Dan dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-14 dikatakan bahwa kalau orang Israel tiap tahun mempersembahkan lembu jantan, domba jantan sebagai sarana mereka mendapatkan pengampunan dosa, mendapat grafirat itu, dan itu memberi mereka rasa tenang dan damai. Padahal itu hanya bayangan, itu hanya gambaran, itu hanya lambang, tetapi wujudnya adalah Kristus. Maka kalau ibadah bayangan saja diimani, dipercayai bisa menyucikan kehidupan kita, apalagi ibadah yang wujud sebenarnya, itulah Yesus Kristus. Ibrani pasal 9 ayat 14 mengatakan, terlebih darah Yesus yang dapat menyucikan hati nurani kita dari perasaan yang jahat, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan, saudaraku. Banyak orang yang tidak memahami hal ini. Banyak orang mengira Yesus hanya datang untuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit,
bahkan membagikan orang mati. Kalau Yesus tidak disalibkan, maka kita tetap sebagai orang berdosa. Kita tetap sebagai calon penghuni neraka. Tetapi inilah kasih Allah. Seperti tersurat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian Allah mengasihi dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk disalibkan, untuk dinaikkan seperti ular tembaga, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Oh puji Tuhan, saudaraku. Jadi pada hari Jumat Agung ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, kita hanya bersyukur atas karunia Allah. Apakah cukup? Tentu tidak. Kita patut Tuhan menyaksikan kepada orang lain, mereka yang terancam oleh maut, mereka dibayang-bayangi oleh maut. Banyak orang yang takut menghadapi maut karena mereka belum yakin kalau mereka mati pasti selamat. Belum yakin kalau mereka mati masuk surga. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita mempunyai satu kepastian. Seperti yang tersurat dalam Roma pasal 8. Roma 5 ayat 8 sampai seterusnya. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Di dalam hal Kristus mati karena kita. Tatkala kita masih berdosa. Tatkala kita masih orang fasik. Yesus sudah mati untuk kita. Sebelum kita bertobat. Sebelum kita percaya. Yesus sudah mati bagi kita. Dan kalau kita percaya. Firman Tuhan memberikan jamin. Kita pasti diselamatkan. Sebab apa? Kita diselamatkan bukan oleh ibadah agamawi kita. Kita diselamatkan bukan karena jasa kita, tetapi semata-mata karena karunia Allah, kemurahan Allah, rahmat Allah. Dan kalau kita mendasarkan pada ibadah kita, ada pertanyaan, sudah sampai berapa jauh ibadah kita menyenangkan Tuhan? Kalau kita berdasarkan amal kebaikan, sampai berapa jauh amal perbuatan kita? Saudaraku, tetapi karena kemurahan Allah, kita hanya menerima dengan iman percaya. Artinya, kita mengakui karya Kristus di Bukit Golgota. Kita menerima bahwa penderitaan, sengsara, aniaya, murka Allah yang ditanggung itulah sebagai satu substitusi bagi kita, penggantian terhadap kita. Maka kita patut bersyukur seperti hambanya Rasul Paulus berkata bahwa perkataan ini sungguh patut diterima, yaitu bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus, menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara orang berdosa itu, aku yang paling berdosa. Itu pengakuan Paulus. Karena dia pernah menganiaya jemaat, menganiaya orang-orang percaya. Tetapi karena kemurahan Allah, dia diselamatkan. Kalau Tuhan menilai, mempertimbangkan kejahatan Paulus, tidak layak menerima. Tetapi karena kemurahan Allah, kasih karunia. Sebab itu demikian juga saudara. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16, aku ini menjadi contoh teladan. Siapapun orang berdosa, kalau dia percaya Yesus, diselamatkan. Contohnya aku, Paulus katakan. Aku ini orang yang tidak pantas, tidak layak diselamatkan. Tetapi kemurahan Allah, aku mendapatkan kemurahan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan pagi hari ini, saudaraku, kebaktian kita disertai dengan realitas daripada korban Kristus yang diwujudkan dalam tubuh dan darahnya yang dipecah-pecahkan bagi kita. Sebentar kita akan bersama-sama menikmatinya.
Artinya apa? Kita menerima Yesus Kristus bukan hanya secara teori, tetapi praktek. Kita pergunakan korban Kristus itu untuk keselamatan kita. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 54, siapa makan tubuhku, minum darahku, ia mendapat hidup yang kekal. Karena dia adalah hidup, kebangkitan dan hidup, yang percaya kepadanya akan hidup. Mari saudara kita persiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan bagi kita. Saudara masing-masing di rumah masing-masing juga menyiapkan mengikuti prosesi ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, untuk kita masuk dalam perjamuan kudus, sementara saya nyanyikan satu pujian, saudara-saudara mempersiapkan diri perjamuan kudus, roti dan anggur, cawan di tempat masing-masing. Tuhan Yesus tolong, darahnya cuci putih bersih. 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 Saudara-saudara sekalian, saya harap saudara-saudara sudah siap. Roti di tangan kanan saudara dan cawan di tangan kiri. Ini adalah bukan hanya lambang, tetapi dalam Injil Matius pasal 26 ayat 5, Yesus berkata, pada malam perjamuan dia berkata, dia mengambil roti, mengucap syukur dan dipecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, makanlah. Jadi saudaraku, Tuhan berkata ini adalah tubuhnya. Mari kita mau persiapkan diri kita, pegang tubuh Kristus di tangan kanan saudara dan cawan tangan kiri saudara. Sementara saya akan membacakan formulasi perjamuan kudus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan dipecah-pecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kau makan, menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Beginilah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi, Tuhan Yesus tolong. Darahnya suci, putih, bersih. 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 Ya Tuhan Bapa di dalam surga, pada hari ini seluruh dunia, umat-Mu di muka bumi, memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan, untuk memperingati hari Jumat Agung. 2000 tahun lebih yang lalu, Tuhan telah melakukan ini. Engkau menderita sengsara, menanggung hukuman Allah atas nama kami. Dan untuk itu Tuhan, Engkau telah membayar harganya. Firman-Mu di dalam Kolose 2 ayat 4 mengatakan, Tuhan menghapus surat hutang dan tuntutan-tuntutan hukum. Engkau memakukan di kayu salib sehingga hukuman tidak lagi berlaku atas kami. Firman-Mu dalam Roma 8 ayat 1. Tidak ada orang yang dalam Kristus terkena hukuman. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami, membebaskan kami. Tetapi kami mengingat mereka yang belum mengenal nama Tuhan dengan ibadah pada siang hari ini. Kalau mereka dapat menyaksikan kami sedang menikmati perjamuan kudus, kiranya Tuhan Roh-Mu yang kudus juga berbicara dalam kehidupan mereka. Supaya mereka juga bisa percaya kepada Engkau, mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada yang lemah, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang dalam masalah. Firman-Mu berkata, siapa yang makan tubuhku, minum darahku, mendapat hidup kekal. Bahkan kami percaya, ada jaminan kesehatan. Sebab itu yang sakit sembuh oleh korban Kristus. Yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati persembahan saudara sekalian. Walaupun di rumah masing-masing, seperti firman Tuhan mengatur di dalam 1 Korintus 16 ayat 1-2. Walaupun tidak ibadah raya, saudara tetap mempunyai satu tanggung jawab untuk menyisihkan berkat saudara untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri kebaktian Jumat Agung ini dengan doa berkat, tetapi juga doa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Kita berdiri bersama-sama. Bapa di dalam sorga, saat ini kami bersyukur untuk kesempatan di mana firman-Mu, berita tentang pengampunan dosa, dapat diberitakan lewat ibadah online ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih bisa menikmati ibadah ini. Tetapi kami mengingat saudara-saudara kami, sebangsa dan setanah air,
mengingat bangsa kami yang saat ini dalam kepicikan Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu. Kami percaya Engkau sudah mati tersalib untuk seisi dunia, juga untuk segenap bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, nyatakan rahmat dan kemurahan-Mu, bahwa Engkau telah menanggung dosa pelanggaran mereka. Kalau mereka percaya, mereka diampuni. Dan firman-Mu berkata di dalam 1 Tawarikh 17 Tuhan, kalau kami bertobat, kami berdoa, Tuhan berjanji untuk menyembuhkan negeri kami. Sebab itu Tuhan, kirimlah hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk negeri kami, supaya bangsa kami boleh bertobat kepada Engkau dan mengenal Engkau Allah yang hidup dan benar. Kami doakan pemerintah kami, Bapak Presiden dengan para menteri, gubernur, bupati, wali kota di seluruh negeri, sampai kepada camat, lurah, RW, RT sebagai ujung tombak pemerintahan. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka dapat membawa masyarakat Indonesia dalam ketaatan, dalam ketakluan kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup menghentikan wabah ini Tuhan. Biar Engkau mengambil alih semuanya. Dengar doa kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih. Dan sekarang Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau. Berkati hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doakan. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih sayang dalam nama Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang di awan yang permai. Haleluya. Amin.